Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang hadits. Sekarang kita masih membaca buku hadits yang paling ringkas, yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk di hadits yang ke-26. Hadits yang ke-26. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'ani tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu adalah sedekah. Maksudnya setiap badan, setiap anggota badannya kita ini ada sedekahnya. Ya, tangan, kaki, ya, itu ada sedekahnya. Setiap hari di mana matahari itu terbit, dia mendamaikan dua orang yang bertengkar. Jadi ada yang bertengkar, dia damaikan, itu sedekah. Jadi ada dua orang yang ribut, dia damaikan, itu sedekah. Iya. Dia membantu seseorang, iya, pada kendaraannya. Iya, maksudnya dia bantu untuk dia naikkan orang itu ke atas kendaraannya, atau dia angkatkan barangnya ke atas kendaraannya, kendaraan orang itu terhitung sedekah. Kalimat yang baik sedekah, maksudnya berucap yang baik, ya, itu sedekah. Langkah, setiap langkah ke masjid, setiap langkah ke masjid sedekah. Apalagi yang banyak langkahnya, maksudnya cukup jauh dari masjid, rumahnya dari masjid, maka itu semuanya, setiap langkah itu terhitung sedekah. Ya. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Ada batu disingkirkan, ada ranting disingkirkan, ada duri disingkirkan, itu sedekah. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita masuk di faedah hadits. Faedah yang pertama, wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat badan. Hendaknya kita syukuri badan ini. Kita syukuri badan ini, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata dan seterusnya. Kita syukuri.
hendaknya kita syukuri. Iya, hendaknya kita syukuri. Artinya dengan bentuk syukur kita, dengan bentuk syukur terhadap badan adalah kita bersedekah. Kita bersedekah dengan badan kita. Apa tadi bentuknya? Mendamaikan dua yang bertikai, berucap yang baik, membantu orang lain, melangkah ke masjid, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya setiap perbuatan baik dengan badan kita ini sebagai bentuk rasa syukur. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan badan kita pada hal yang bermanfaat. Baik itu manfaat bagi diri, apalagi manfaat bagi orang lain. Karena ketika manfaat itu juga dirasakan bagi orang lain, itu lebih besar pahalanya. Sedangkan satu orang saja, diri kita saja, itu sudah berpahala, apalagi bermanfaat bagi orang lain. Oke, maka hendaknya kita bersyukur atas nikmat badan. Kita bersyukur atas nikmat badan. Di antaranya adalah sebagai rasa syukur kita bersedekah dengan badan yang Allah berikan kepada kita. Tadi ya, artinya memiliki jiwa sosial. Artinya suka membantu. Ya, suka membantu dengan apa yang kita bisa. Mungkin menunjukkan jalan, mungkin menyingkirkan gangguan dari jalan. Minimal yang ringan apa? Berucap yang baik. Itu sudah sedekah. Bertutur kata yang baik, yang sopan, itu sudah sedekah. Iya. Faedah yang kedua, memikirkan kebesaran Allah terhadap diri kita, itu merupakan sifat seorang mukmin. Maksudnya mengakui akan besarnya nikmat badan, akan besarnya keutamaan dan kebesaran Allah bisa kita lihat dari badan kita. Bayangkan manusia bikin robot sudah dianggap hebat. Manusia bikin robot sudah dianggap hebat. Berapa anggarannya? Berapa biayanya? Iya kan? Sekarang sudah mulai canggih. Ada robot, ya, iya kan? Jadi nanti yang misalnya di dunia militer, ya sudah pakai robot. Di dunia otomotif sudah pakai robot. Bahkan di warung makan sudah pakai robot. Iya kan? Iya, nanti ke depannya mungkin ustadz pakai robot. Iya, saking canggihnya. Iya. Tapi coba lihat nikmat. Coba lihat kita ini. Kira-kira mana lebih hebat daripada robot? Robot tidak bisa menangis, tidak bisa meneteskan air mata. Ya, Allah Akbar jiwa ini dengan sarafnya, dengan artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian itu ada kebesaran Allah, ada nikmat Allah yang begitu besar. Tidakkah kalian melihat hal tersebut? Nikmat besar. Orang ke rumah sakit, berapapun dia punya sawah dijual, dia punya mobil dijual, dia punya rumah dijual. Yang penting bisa sehat. Berapa harganya dia nggak pikir, karena kesehatan lebih mahal. Ya, karena kesehatan lebih mahal. Dia nggak pikir berapa lama dia hidup lagi. Yang penting dia masih bisa hidup, nggak ada masalah. Jual sawah, jual apa, nggak ada masalah. Artinya ternyata nikmat badan, nikmat kesehatan itu nikmat yang besar, dan memikirkannya atau mengakuinya itu termasuk sifat seorang mukmin. Artinya
dia selalu melihat dirinya betapa besar nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan terhadap saya. Kadang orang banyak mengeluh, kenapa saya susah, kenapa saya miskin, kenapa saya dan seterusnya. Dia tidak pernah melihat dia sehat. Dia sehat. Itu nikmat yang besar, nikmat yang dirindukan oleh orang-orang yang di ruangan VIP di rumah sakit. Dia sehat. Itu nikmat yang besar yang hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini termasuk sifat seorang mukmin. Artinya dia selalu memikirkan kebesaran Allah di antaranya terhadap dirinya sendiri. Tangannya alhamdulillah bisa berfungsi. Ya, matanya, pendengarannya bisa berfungsi. Alhamdulillah, dia makan, dia bisa tidur dan seterusnya. Itu dia mengingat besarnya nikmat Allah terhadap dirinya. Iya. Artinya kita sebagai seorang muslim berkaitan dengan dunia itu jangan selalu membandingkan dengan orang lain. Dia punya mobil, saya tidak. Dia punya rumah, saya tidak. Dia lebih kaya, saya tidak. Dan seterusnya. Jangan seperti itu cara berpikir. Ini ganti. Ini namanya menyiksa diri. Ini namanya menyiksa diri. Membuat kita tidak akan pernah bersyukur. Membuat kita tidak akan pernah bersyukur. Karena di atasnya langit masih ada apa? Di atasnya langit masih ada langit. Dan dunia itu nggak ada ujungnya sampai mati. Jadi ganti cara berpikir seperti itu, ganti. Tapi urusan dunia lihat ke bawah, lihat diri kita, masya Allah. Kita bisa makan hari itu, organ tubuh kita sehat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun nikmat itu disyukuri. Lihat ke bawah, masih banyak yang lebih susah. Iya, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas membuat kita gampang melupakan kebaikan Allah sehingga tidak mensyukurinya, tidak mengakuinya bahwa itu merupakan suatu nikmat yang besar. Tapi kalau dalam urusan dunia, dalam urusan agama, itu lihat ke atas. Dia sholat, kenapa saya tidak? Dia belajar, kenapa saya tidak? Dia sudah hijrah, kenapa saya tidak? Dia berbuat baik, kenapa saya tidak? Ya, dia bersedekah, kenapa saya tidak? Ini urusan agama. Tidak boleh lihat ke bawah. Oh, saya lumayan sholat Jumat. Ya, yang satunya bilang ya lumayanlah 2 kali setahun sholatnya. Ya, tidak boleh dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat tidak boleh lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Harus motivasinya, masa saya dikala, itu jauhnya rumahnya, bisa datang, nah saya di pinggir masjid, rumahku tidak ke masjid. Iya kan? Itu berapa jauhnya rumahnya dari saya, berapa rumah dari masjid. Dia lebih maksudnya jarang masbuk. Nah saya di pinggir masjid hari-hari masbuk. Ya kan? Makanya namanya dalam urusan akhirat itu jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Tapi kalau sekarang terbalik. Sekarang ini terbalik. Kalau urusan dunia lihat di atas. Kalau urusan agama lihat di bawah. Urusan agama ya saya lumayan lah, sekali sepekan sholatnya lumayan, ya, masih banyak itu yang tidak cuma 2 kali setahun. Yang 2 kali setahun bilang alhamdulillah lumayan 2 kali setahun. Ada yang tidak pernah ada yang tidak pernah sama sekali, masih bagus kak. Nah, ini repot kalau begini. Tapi coba urusan dunia,
atas. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika tetangga beli kipas, dia yang tak putar. Iya. Tetangga pasang AC, dia yang kepanasan. Karena standarnya ke atas. Jadi pokoknya ketika ada yang lebih di atas dari dia, dia gelisah. Padahal rumus dunia, bagaimanapun kita ingat, ada yang di atas kita. Kita punya, ada yang lebih punya. Kita kaya, ada yang lebih kaya. Kita pintar, ada yang lebih pintar. Dan ingat, dunia itu, andaikan pun kita mendapatkannya yang tinggi, tidak akan selamanya kita miliki. Dia bagaikan roda yang berputar, ada saatnya berganti. Yang tadinya kita untung, sebentar rugi. Yang tadinya kita bahagia, sebentar sedih. Yang tadinya kita lapang, sebentar sempit. Itulah dunia. Tapi coba kita lihat ke bawah. Maka bagaimanapun keadaan, susahnya kita masih banyak yang lebih susah. Kalau kita lihat di bawah, misalnya kita sekarang susah, coba lihat saudara-saudara kita di Palestina. Air susah, makan susah, tidur susah, nggak ada keamanan, terancam nyawa setiap saat. Kita air, mau pakai air bagaimana? Berapa banyak mau pakai air? Hah? Nikmat keamanan, mau pergi di mana? Tidak perlu pakai bawa senjata, pakai pengawal, aman. Listrik, hah? Mau makan berapa panci? Iya. Alhamdulillah. Artinya coba lihat ke bawah, maka masih banyak ribuan jutaan yang lebih susah dari kita. Tapi karena memang cara berpikirnya dunia lihat ke atas, akhirnya tidak pernah bersyukur. Diri selalu sempit, nggak pernah bahagia, nggak pernah tenang. Iya, karena standarnya di atas. Padahal kalau kita lihat ke bawah, dengan kita bersyukur, dan dengan kita bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat. Taib. Selanjutnya faedah yang ketiga, sedekah yang paling bagus adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya apa tadi? Ada yang bertengkar, kita damaikan. Ada yang perlu bantuan, kita bantu. Ada gangguan di jalan, kita singkirkan. Jadi ternyata bentuk itu semuanya sedekah. Padahal mungkin hanya singkirkan batu, tapi ini bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada motor lewat, dengan kita singkirkan aman. Iya kan? Itu sedekah yang paling utama dibandingkan hanya berkaitan dengan diri kita. Iya, berkaitan dengan diri kita. Iya, jadi sedekah yang terbaik adalah ketika sedekah tersebut, sedekah yang terbaik adalah memberi manfaat kepada orang lain. Itu sedekah terbaik. Iya. Makanya amal jariyah, amalan yang terus mengalir pahalanya, itu kan manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Kita bangun masjid, siapa yang pakai? Kita adakan air bersih, siapa yang pakai? Kita bikin jalan, siapa yang pakai? Kita nanam pohon, yang nikmati buahnya siapa? Ya kan? Bahkan pohon yang kita tanam, ternyata buahnya dimakan, jangankan dimakan manusia, dimakan oleh burung-burung. Terhitung sebagai apa? Sedekah. Iya. Faedah yang keempat, sebagai seorang muslim, dia tidak boleh
meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tidak boleh. Batu ji, jamoko, sampah ji. Padahal dia cuma menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin dia tendang pakai kakinya, mungkin dia geser pakai apa. Artinya perbuatan yang sedikit. Misalnya bertutur kata yang baik, perbuatan yang ringan. Tapi seorang muslim jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena terhitung sebagai sedekah di sisi Allah. Artinya apa? Ketika dia lagi sendiri, ini berkaitan dengan hadits sebelumnya, disebutkan bahwasanya setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sedekah berkaitan dengan dirinya. Kalau hadits ini berkaitan dengan orang lain, jadi dia bisa bersedekah dikala sendiri, dan dia bisa bersedekah dikala ada orang lain. Ketika dia sendiri, dia biasakan lisannya dengan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Artinya dia zikir, maka dia bersedekah, terhitung dia sebagai orang yang sedekah. Ketika ada orang lain, saya di tengah masyarakat, ada kerja bakti, dia kerja bakti. Ada gangguan di jalan, dia singkirkan. Ada orang perlu bantuan, dia bantu selama dia bisa. Maka itu namanya sedekah. Dikala dia sendiri, dia bersedekah. Dan dikala bersama, dia bersedekah. Dan bersedekah terhadap orang lain, maksudnya memberi manfaat kepada orang lain, itu lebih besar pahalanya, sedekahnya, dibandingkan dikala hanya untuk diri sendiri. Taib. Faedah yang kelima, menjelaskan tentang hadits sebelumnya dan hadits ini. Kalau hadits sebelumnya berkaitan dengan antara manusia dengan Tuhannya, sebutkan ya tentang tahlil, tahmid, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Adapun hadits ini berkaitan dengan hablu minan nas. Ya, hubungan manusia dengan sesamanya. Iya. Maka dua hadits ini saling menyempurnakan. Dua hadits ini saling menyempurnakan. Ada yang berkaitan dengan diri sendiri, zikir seperti tahmid, tahlil, tasbih. Ada yang berkaitan dengan orang lain, seperti memiliki jiwa sosial, ya, suka membantu, ya, peka terhadap keadaan, tidak egois, tidak cuek, ya kan? Taib. Faedah yang keenam, hadits ini mendidik jiwa untuk memiliki sifat tawadhu. Ya, memiliki sifat tawadhu. Artinya coba lihat tadi, dia membantu orang, dia angkat orang itu ke atas kendaraannya. Kalau dulu misalnya kuda kan, ya, kuda itu kadang tinggi, ya perlu orang dibantu, diangkat ke atas, atau diangkatkan barangnya, atau disingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan-perbuatan seperti ini akan menghilangkan sifat sombong, akan menghilangkan sifat sombong. Tapi coba orang malas dengan, dia tidak peka dengan keadaan. Ada gangguan di jalan, bukan urusanku. Ya, bukan urusanku. Atau dia pikir nyaman nih, itu masa saya ini orang paling kaya di sini. Apa toh saya mau singkirkan gangguan di jalan ini? Emang saya siapa? Ya kan? Emang saya pembantunya? Enak saja, ya kan? Artinya perbuatan peka terhadap keadaan, memiliki jiwa sosial, ya, memiliki jiwa sosial, mendahulukan orang lain, tidak cuek, tidak menutup mata terhadap keadaan, maka ini akan menghilangkan sifat sombong. Ya, akan menghilangkan sifat
sombong. Ya, akan menumbuhkan sifat tawadhu, merendah diri. Merendah diri. Jadi ini sifat yang terpuji. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, artinya dia laksanakan perintah Allah. Ada gangguan di jalan, disingkirkan. Ada yang bisa dia bantu, dia bantu. Ini namanya merendah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengharumkan namanya, meninggikan penyebutannya, dan seterusnya. Taib. Faedah yang ketujuh, hadits ini mendidik al-ukhuwah, mendidik persaudaraan. Ya, persaudaraan sesama muslim. Sebagai muslim itu saling membantu, saling menguatkan. Ya. Contohnya apa tadi? Wa tu'inur rajul fi dabatihi. Ada seseorang yang membantu orang lain naik di atas kendaraannya atau mengangkatkan barang orang itu ke atas kendaraannya. Ini namanya saling membantu. Saling membantu, ya, namanya ta'awun. Ya, saling pengertian, saling memaafkan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung dalam kebaikan. Itu artinya hadits ini terdapat pendidikan seorang muslim untuk menjaga persaudaraan. Ya, dia memiliki jiwa sosial. Dia mendahulukan kebersamaan daripada dirinya. Iya. Taib. Faedah yang ke-8, syukur nikmat. Iya, syukur nikmat, mensyukuri nikmat yaitu dengan menggunakannya dalam ketaatan. Kita syukuri badan, ya kita gunakan dalam kebaikan. Kita syukuri kelebihan, ya kita bantu orang lain dengan kelebihan yang Allah berikan. Itu bentuk syukur, artinya kita gunakan dalam kebaikan. Ada orang susah, kita bisa bantu, dibantu. Ada gangguan, kita bisa singkirkan. Ada orang kesulitan, bisa kita mudahkan. Jangan pakai sistem kalau bisa dipersulit. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini parah. Ya, harusnya dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah? Kan begitu. Iya. Jadi mensyukuri nikmat. Jadi syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah atau bikin acara syukuran. Bersyukur namanya tidak. Tapi bersyukur itu di samping kita meyakini dengan hati ini nikmat Allah, kita memuji Allah. Yang ketiga yaitu kita gunakan nikmat itu dengan kebaikan, dalam kebaikan. Iya. Misalnya kita punya lisan, sebagai bentuk rasa syukur kita berucap yang baik. Berarti tidak bersyukur kalau lisan kita gunakan untuk mencaci, memaki. Pokoknya kadang sebagian orang kata-katanya ucap sedikit, nama-nama hewan. Ya, nama-nama hewan. Gampang sekali dia meroja nama-nama hewan. Iya. Pokoknya kesandung bantu sebut hewan, masalah keluarga sebut hewan,
Iya. Taib. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia menggunakannya dalam kebaikan. Termasuk dia bersyukur dengan lisannya tadi ya, dia menggunakan lisannya atau dia tidak berucap kecuali yang baik. Faedah yang ke-9, terdapat keutamaan mendamaikan dua yang bertikai. Ada orang yang ribut, kita damaikan, itu keutamaan. Karena terhitung sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ke-10, seorang muslim yang baik tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik. Seorang muslim itu bukan sedikit-sedikit mencaci, memaki, mencela, menggibah. Muslim bukan seperti itu. Tapi muslim itu tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik. Ketika dia sendiri zikir, ketika ada orang lain berucap yang baik. Ucap yang sopan, yang jujur, ya, yang baik. Amar ma'ruf, perintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Itu seorang muslim. Tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik. Faedah yang ke-11, terdapat keutamaan melangkah ke masjid untuk sholat. Karena setiap langkah itu terhitung apa? Sedekah. Jadi kalau dari rumah ke sini berapa langkah itu? Iya kan? Jadi setiap langkah kita itu terhitung apa? Sedekah. Ini termasuk keutamaan bagi siapa yang berjalan menuju masjid. Iya, karena setiap langkahnya adalah sedekah. Faedah yang ke-12, hadits ini memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk terus-menerus dalam beramal solih. Maksudnya terus-menerus dia berjiwa sosial. Kalau dia punya jiwa sosial, dia suka membantu, dia suka bersedekah, dia suka membantu orang lain, menyingkirkan gangguan, hendaknya perbuatan itu dia pertahankan. Dia jaga perbuatan itu hingga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya dia tidak boleh bosan, bilang capek, saya terus, masa sedikit-sedikit saya lagi. Selama kita bisa, artinya itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, iya kan? Mana yang lebih bagus, kita meminta atau kita memberi? Allah kasih kita kesempatan bisa memberi, Allah kasih kita peluang bisa membantu. Mana yang lebih bagus? Dibantu atau membantu? Diberi atau memberi? Dan kita bisa, alhamdulillah. Maka jangan kita bilang naki misalnya, ya kan? Saya terus. Ketika ada kesempatan, maka seorang tidak boleh bosan dalam memberikan bantuan. Iya, memiliki jiwa sosial sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh dia berhenti dan tidak boleh dia bosan. Iya. Faedah yang ke-13, hadits ini memberikan motivasi bagi seorang muslim bahwasanya menjadi muslim itu adalah nafi' mubarak. Menjadi seorang muslim itu adalah seorang yang bermanfaat dan diberkahi. Itu muslim. Bermanfaat dan diberkahi. Diberkahi maksudnya menjadi sebab kebaikan. Itu muslim. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu orang lain. Pokoknya segala bentuk gangguan seorang muslim dia tidak akan lakukan. Karena muslim yang baik yaitu muslim yang bermanfaat. Yang sampai dia parkir mobilnya depan pintunya orang,
Pas orang mau keluar, ada mobilnya. Ya kan? Atau bakar sampah, satu kampung terganggu. Iya, asapnya. Sudah dimoltoi pakaiannya orang. Ya, nah tambahi gaharu sampah, ya kan? Intinya seorang muslim dia berpikir ini mengganggu apa tidak. Itu seorang muslim. Ini mengganggu apa tidak? Kalau sekarang kebanyakan orang yang penting pokoknya yang penting dirinya. Mau orang terganggu, mau apa, yang penting saya bahagia. Nah, ini bukan seorang muslim. Bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim ya, bahkan dia muslim yang hebat, bahkan dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Coba lihat kisah Abu Talha ya. Ketika Nabi punya tamu, dia tawarkan, siapa yang bisa kasih makan tamu saya malam ini? Karena Nabi tidak punya apa-apa. Datang ke orang ini, tidak ada, tidak ada. Langsung Abu Talha bilang, saya. Abu Talha bilang, saya. Pokoknya tamu tahu, wahai Rasulullah, nanti saya yang kasih makan malam ini. Abu Talha pulang ke rumah, tanya istri, ada yang bisa dimakan? Apa makanan istri ini? Tidak ada makanan. Bayangkan ini, tidak ada makanan. Mau kasih apa? Ini ada makanan, tapi untuk makanannya anak-anak kita. Untuk makanannya anak kita ini, makanan anak kecil. Ya kan? Maka kata Abu Talha, ya sudah, kondisikan bagaimana caranya supaya tamu ini tidak berkecil hati. Maka lampu dikasih remang-remang, ya, seolah-olah Abu Talha bersama istrinya juga makan, ya. Akhirnya tamunya juga senang makan. Padahal itulah sebab turunnya ayat di mana Allah takjub dengan perbuatan Abu Talha. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia dahulukan saudaranya padahal dia juga lapar. Seakan-akan dia makan padahal tidak. Paham ya? Tapi kalau kita sekarang deporeno, iya kan? Nyaman nih itu. Iya. Ini seorang muslim. Artinya begini. Dalam hal memiliki jiwa sosial, itu disebut dengan ithar. Iya, disebut dengan ithar, yaitu mendahulukan orang lain. Sebagaimana ayat ini ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan saudaranya walaupun dia susah. Walaupun sebenarnya dia butuh. Artinya orang yang bisa mendahulukan orang lain itu menunjukkan kuatnya keimanan. Menunjukkan kuatnya tawakal. Nanti Allah yang balas. Kuatnya keimanan, kuatnya tawakal. Artinya bukan wajib tapi sunnah. Sunnah artinya kita mendahulukan orang lain, itu hal yang sunnah, hal yang menunjukkan kuatnya keimanan. Iya, hal yang menunjukkan kuatnya keimanan. Taib. Tentunya ya dalam perkara dalam perkara dunia, dalam perkara sosial. Kalau kita bisa mendahulukan orang lain, itu keutamaan. Coba lihat dari sahabat Abu Talha. Tapi kalau dalam urusan ibadah, itu tidak boleh. Ada saf depan, maju kita, biar saya paling belakang. Bagaimana caranya? Bedakan ya. Bedakan antara urusan sosial, urusan dunia, masalah makan. Makan, saya gampang, sebentar kita yang makan. Padahal ini lapar tongin, tapi masih bisa ditahan. Kita dahulukan saudara kita, bagus. Tapi kalau dapat soft di depan kosong, maju, katim, saya biar paling belakang.
di luar saja. Nah, ini salah, paham sini ya? Bedakan masalah mendahulukan orang lain dalam dua hal ini, bedakan. Tapi sekarang terbalik. Kalau urusan ibadah, urusan agama, kata maju, masalah iman, kita maju. Saya jangan. Iya. Kalau urusan agama harus bersegera. Ya, saf paling depan ada berlomba. Ya kan? Tapi kalau urusan dunia, sosial, maka dahulukan orang lain, itu lebih bagus. Maksudnya disunnahkan. Maksudnya menunjukkan tanda akan kuatnya keimanan, akan kuatnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat, di antaranya sahabat Abu Thalha. Iya. Baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan ya. Ya, waktu sisa 1 atau 2 menit lagi. Tidak mungkin kita selesaikan. Insyaallah taala faedah berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.